Jadi jika kita di sekolah, kita punya inisiatif tinggi, kita tularkan kepada teman kita. Karena kita tidak mungkin akan mampu bekerja sendiri untuk memajukan anak di kelas 1 kelas saja. Itu pasti harus ada guru lain. Kita harus bekerja bersama-sama dengan teman guru lain. Yang terakhir yang diminta Menteri itu ialah perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Biasanya kita selalu nunggu perintah. Semuanya berawal dan berakhir dari siapa? Dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Ini ditegaskan oleh Menteri sejak kapan? 10 Desember. Dari sebelum corona merebak seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini kita berada di mana? Apakah kita sudah, ada nggak yang sempat membaca ini ya? Atau jangan-jangan ada yang nggak sempat, belum sempat membaca ini. Kalau belum sempat, kiranya sekarang. Ya, sekarang kita bilang. Nah, semua ini akan menjadi pemicu bagi kita, pendorong bagi kita untuk mau melakukan perubahan di kelas kita. Tadi dikatakan bahwa mutu anak didik bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran itu dilakukan mulai dari kita merencanakan pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Apakah kita sudah melakukan ini sebagai seorang guru? Artinya apa? Kita akan bergulut dengan sesuatu yang namanya RPP. Tidak ada guru yang tidak kenal RPP. Pertanyaannya, guru bikin RPP atau tidak? Pertanyaan berikutnya, seberapa penting RPP bagi seorang guru? Jika kita merasa RPP itu penting bagi kita, maka kita akan merencanakannya dengan baik. Tapi kadang-kadang, RPP itu hanya sebagai pelengkap administrasi. Ya, jadi dari mana dia diperoleh, itu bukan urusan. Yang penting ialah saya mengumpulkan sebagai pelengkap administrasi. Kegiatan pembelajaran yang baik selalu berawal dari perencanaan yang matang. Ya teman-teman, begitu. RPP itu kalau kelas kita ibarat sebuah perusahaan. Teori manajemen mengatakan bahwa di atas kertas jika perencanaannya baik, tujuan itu sudah bisa tercapai 75%. Yang 25% lagi tergantung nanti ketika pelaksanaan. Jadi, perencanaan itu sangat penting. Implementasi penting dan akhirnya evaluasi. Ini adalah sebenarnya kompetensi manajerial seorang guru. Setiap guru harus punya kemampuan manajerial. Memanage apa? Memanage kelasnya. Ya teman-teman, RPP itu memegang peranan yang sangat penting. Tadi dikatakan 75% tujuan tercapai jika perencanaannya benar. Salahnya ialah guru-guru merencanakan dengan baik atau tidak. Itu berikutnya. Bagaimana kita mengembangkan RPP di era Merdeka Belajar, teman-teman? Nah, sudah ada belum yang baca itu? Surat edaran Menteri tahun 14 tadi. Nomor 14 tahun 2019 itu. Ada 4 hal penting yang diatur di sana. Seperti apa sih RPP itu? RPP Merdeka Belajar itu seperti apa? Penyusunan rencana pembelajaran yang dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang berikutnya, bahwa selama ini kita mengenal Permendikbud 22 tahun 2016 itu ada 13 komponen RPP. Sekarang di era Merdeka Belajar nggak usah sampai sebanyak itu. Tapi ada 3 komponen inti yang harus berada di dalam RPP kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga bagaimana sih menilainya. Itu 3 saja. Sedangkan komponen yang lain itu adalah pelengkap. Artinya, kita harus memusatkan semua kemampuan kita dalam mengembangkan 3 hal itu. Dan hal yang ketiga dari surat edaran itu ialah sekolah, kelompok mata pelajaran, individu guru secara bebas
sekali lagi tolong. Secara bebas dapat memilih. Yang pertama ialah memilih. Artinya kalau memilih ada beberapa varian. Tentu saja teman-teman bisa memilih di pasaran itu banyak sekali. Yang pertama memilih dari yang ada. Yang kedua membuat. Yang ketiga menggunakan yang sudah ada. Dan yang keempat mengembangkan format RPP secara mandiri. Dari yang ada itu dikembangkan yang baru, yang komunikatif buat saya. Tapi tentu saja semua itu ialah bagi keberhasilan belajar siswa. Dan yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat guru dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan. Ini yang penting di yang keempat ini. Jadi teman-teman nggak usah ribet pikirin seperti apa. Adapun RPP yang dibuat guru, yang telah dibuat guru, artinya RPP yang ada sekarang di tangan teman-teman dapat digunakan. Tapi dibuka lagi opsi lain, tapi dapat pula disesuaikan dengan poin yang 1, 2, dan 3 di atas. Ini sebenarnya kuncinya terletak di sini, teman-teman. Jika teman-teman membaca ini, dengan jelas di sana dikatakan, bersamaan dengan meluncurnya surat edaran ini, ada juga dialog tanya-jawab berkaitan dengan surat edaran itu. Mungkin teman-teman sudah membacanya. Tapi membaca sambil lalu, ya. Tapi ketika berhadapan, saya bikin RPP-nya kayak apa ya? Enggak kepikiran untuk membaca ulang ini. Apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Ini teman-teman. Guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses. Pertanyaan saya, kalau teman-teman yang hadir di webinar ini pasti teman-teman yang care terhadap RPP. Tetapi, saya mau tanya lagi, selama ini, berapa banyak di antara kita, guru, yang tulis sendiri RPP-nya? Ya. Berapa banyak? Saya suka pergi dari sekolah ke sekolah dan banyak kepala sekolah yang mengeluhkan kepada saya, Ibu semuanya kopas. Dan masih untung yang diubah itu yang lain. Saya pernah menandatangani RPP di mana di dalamnya bukan nama saya, tapi nama orang kepala sekolah yang mengkopi. Coba bayangkan. Jadi keluhan yang muncul sampai ke menteri bahwa guru direpotkan dengan mempersiapkan RPP, itu sebenarnya hanya sebagian mungkin. Atau kalau itu yang lalu, biarkan itu berlalu. Sekarang jangan lagi seperti itu. Ya, itu nuansanya mengapa RPP disederhanakan. Yang berikutnya, tadi di atas ada prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Efisien itu artinya kalau RPP itu dibuat harus tepat dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Makanya tadi disebutkan hanya 3. Tujuan, kegiatan, penilaian. Efektif artinya RPP itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3 komponen itu, tujuan yang utama, kemudian 2 komponen berikutnya, yaitu kegiatan pembelajaran dan penilaian, itu diarahkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ialah berorientasi pada murid. Nah ini yang berorientasi pada murid, ketika kita menyusun RPP, kita mempertimbangkan juga bahwa kesiapan siswa itu seperti apa, RPP yang kita lakukan, yang kita susun itu kegiatannya menarik atau tidak untuk dia. Nah, yang akan melakukan kegiatan pembelajaran itu kan siswa. Kemudian RPP yang kita siapkan itu, dia mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa atau tidak. Oh, siswa butuh belajar tentang teknologi, bagaimana mengoperasikan komputer, tapi kita tidak memberikan hal itu di dalam RPP, dalam kegiatan-kegiatannya. Itu namanya kita belum memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Dialog yang berikutnya, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat? Misalnya hanya 1 halaman. Kita ingat baik-baik bahwa di dalam surat edaran tadi, tidak pernah dan tidak ada 1 kata pun bahwa RPP yang ke depan Merdeka Belajar itu 1 halaman. Baca baik-baik, tidak ada di sana disebutkan. RPP itu harus 1 halaman. Yang ramai itu di lapangan ialah RPP 1 lembar, RPP 1 halaman. Di mana itu disebutkan? Tidak ada. Ada muncul di sini. Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat? Misalnya hanya 1 halaman. Misalnya,
hanya 1 halaman. Bisa saja, asalkan sesuai dengan 3 prinsip tadi. Efektif, efisien, dan berorientasi kepada kepentingan siswa. Jadi tidak ada persyaratan jumlah halaman. Apalagi 1 halaman. Maksain banget. Ya kan? Adakah standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada. Terus kita webinar buat apa dong? Kalau nggak ada standar. Kan teman-teman diberi kemerdekaan. Ya kan? Tidak ada. Guru bebas membuat, dia bebas memilih, dia bebas mengembangkan, dia bebas menggunakan RPP sesuai dengan prinsip yang 3 tadi. Efektif, efisien, dan berorientasi kepada siswa, pada murid. Ya teman-teman, ya sampai di sini paham atau tidak? Ya, kalau kita baca baik-baik, seharusnya kita sudah berhasil mengembangkan RPP kita untuk tahun ajaran yang baru nih. Kemudian, pada kita masing-masing sudah punya kan RPP, entah datangnya dari mana, mau kopas, mau beli, mau apa, terserah. Yang penting kita sudah punya. Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Ada 2 kemungkinan yang dijawab. Kemungkinan yang pertama, ini yang tidak akan merepotkan semua guru. Karena dia sudah punya. Guru tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Jadi kalau kita sudah punya perencanaan kemarin, kenapa harus capek-capek diganti? Kan di sini dengan jelas dikatakan, guru tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Baru opsi kedua yang akan mengakomodir yang tadi di depan. Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan 3 prinsip tadi. Jadi jika teman-teman memutuskan, saya mau bikin yang 3 komponen tadi itu saja. Tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kalau saya mau membuat itu, silahkan. Tapi perhatikan prinsipnya itu. Efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Berapa jumlah komponen dalam RPP? Nah, karena tadi diskusinya dengan jelas sudah ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Komponen-komponen yang lain itu adalah hanya sebagai pelengkap. Ya teman-teman. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah ini dipandu nih. Tujuan pembelajaran ditulis dengan lengkap, ditulis merujuk pada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Itu tujuan pembelajaran, teman-teman. Ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Kegiatan pembelajaran dan asesmen ditulis secara efisien. Sekarang yang perlu kita tahu efisien itu apaan sih? Ya, dari tadi 3 hal penting kan? Ada efisien, ada efektif, ada berorientasi pada siswa, pada murid. Efisien itu berkaitan dengan waktu, teman-teman. Kalau bikin RPP ngabisin waktu nggak? Tadi kan nuansanya RPP penyederhanaan ini muncul karena waktu habis buat nyusun. Sekarang kalau kita mau buat yang baru dengan 3 versi itu, kegiatan pembelajaran dan evaluasi atau asesmen itu harus efisien. Jadi tidak harus rinci seperti selama ini RPP yang kita buat. Kemudian berorientasi pada murid itu apa? Mempertimbangkan kesiapan. Kita kasih materi ini siswa siap atau tidak? Ketertarikan. Kita kasih materi ini, kegiatan pembelajaran ini, langkah pembelajaran ini, siswa tertarik atau tidak? Kita kasih kegiatan ini, itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak? Itu menjadi hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan ketika kita akan menulis kembali RPP dalam versi yang baru. 3 hal, ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ngomong 3 unsur, ini adalah RPP yang lama. Teman-teman bisa lihat bahwa jumlahnya itu di sana ada 13. Dari nomor 1 sampai nomor 13. Dari ke-13 unsur ini, di
kalau mau buat RPP Merdeka Belajar, itu 3 komponen utama yang muncul, yaitu komponen diambil dari komponen nomor 6, tujuan pembelajaran, dan komponen nomor 12, langkah-langkah pembelajaran, dan komponen nomor 13, penilaian hasil pembelajaran. Ya, ini komponen inti dalam sebuah RPP Merdeka Belajar jika teman-teman ingin menggunakan format yang baru. Ya. 3 komponen ini. Nah, baca ulang tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Ya, teman-teman, itu tujuan pembelajaran. Langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Kita lihat, teman-teman. RPP. RPP yang baru, yang hanya mengandung 3 komponen inti. Sekali lagi, 3 komponen inti itu ialah mengandung tujuan. Tujuan itu ekstrak dari KD ditambah dengan kebutuhan murid. Kegiatan pembelajaran. Apa isi kegiatan pembelajaran? Proses menerapkan literasi, kompetensi, karakter untuk mencapai tujuan. Penilaian itu apa? Mengukur ketercapaian tujuan. Lihat, teman-teman, oleh sebab itu tujuan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, kalau kita kembali kepada prinsip yang lama, itu ada 4 kunci dalam pengembangan RPP. Yang pertama, kita harus pahami apa itu KIKD. Pahami dulu dengan benar apa itu KIKD, baru kita bicara selanjutnya. Dari KIKD itu kita akan merumuskan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ini kan kompetensi, teman-teman. Ada IPK-nya. Baru kita tentukan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini jangan harap mati bahwa ada 4 model pembelajaran yang kita kenal, problem-based learning, discovery learning, project-based learning, dan seterusnya. Itu tidak. Model pembelajaran ala Christina sekalipun boleh. Model pelajaran ala Pak Tolib sekalipun boleh. Ya, ini yang akan memegang peranan penting di dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya yang harus kita kuasai setelah ada IPK, setelah paham dengan betul apa KD-nya, maka kita punya kemampuan untuk merumuskan indikator soal. Nah, ini kelemahan kita ialah mungkin mengajarnya bagus, tapi waktu mengevaluasi sebagus mengajarkah? Atau mungkin evaluasinya bagus, tapi waktu ngajarin nggak benar, kurang sesuai. Ya, ini 4 kunci dalam pengembangan RPP, teman-teman, dan itu masih berlaku. Tujuan pembelajaran kita lihat satu-satu ya. 3 komponen utama itu ialah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kita lihat satu-satu. Dikatakan dalam edaran menteri itu, tujuan pembelajaran ditulis merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Sampai saat ini, kurikulum yang berlaku masih kurikulum 2013. Dan edisi revisinya itu pada tahun 2016. Kemudian Permendikbud terakhir yang mengakomodir KIKD itu ialah Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi di tahun ajaran baru besok ini, teman-teman masih menggunakan kurikulum 2013 yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Ya, teman-teman, jangan salah menggunakan acuannya. Oke. Nah, pada kurikulum 2013, kita biasanya bikin RPP seperti apa? Satu pasang KD itu artinya kalau mata pelajaran agama dan PPKN itu ada 4. Ya, ada 4, KI1, KI2, KI3, dan KI4 di RPP-nya. Tapi non-agama dan PPKN itu ada 2, KD3 dan KD4. Satu pasang KD itu akan turun menjadi 1 RPP. Ini RPP yang lama ya teman-teman ya. Oke. Dari 1 RPP itu isinya cuma ada 1 tujuan. RPP kita yang lama itu isinya cuma ada 1 tujuan. Nah, dalam 1 RPP yang lama itu dia bisa terdiri atas beberapa pertemuan. 1 KD bisa diturunkan menjadi beberapa pertemuan.
dalam RPP kita yang lama itu ada hukum yang mengatakan bahwa selesai 1 KD baru diadakan penilaian. Kita selama ini seperti itu. Kalau belum seperti itu, baca kembali permennya. 1 KD selesai, baru ada penilaian. Itu RPP kita yang saat ini. Bagaimana dengan RPP Merdeka Belajar? Sekarang kita mau masuk ke RPP Merdeka Belajar, kalau kita mau mengubah, atau kita tidak mengubah, tapi kita memutuskan, saya tetap saja mau pakai RPP yang sekarang. Itu pilihan pertama yang diberikan oleh Menteri, teman-teman. Boleh pakai RPP yang ada pada kita masing-masing saat ini. Ya, jadi kalau kita masing-masing memutuskan, saya mau pakai, kenapa saya harus repot-repot? Pakai saja yang sudah ada, oke. Pakai yang sudah ada, kita harus lihat bahwa RPP kita itu diramu dari KD. Ya, walaupun mata pelajaran non-agama dan PKN itu tidak membelajarkan secara langsung, tetapi di dalam RPP diramu tujuan pembelajaran, karena kita mengajarkan secara tidak langsung KI 1 dan KI 2. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh RPP rumusan versi yang lama, yang saat ini sedang berlangsung dan sedang digunakan. Kalau tujuan teman-teman di RPP yang teman-teman miliki saat ini belum seperti ini kita belum bicara Merdeka Belajar ya, kita masih bicara format yang lama. Akan seperti inilah tampilannya. Bahwa di dalamnya ada rumusan KI 1, ada rumusan KI 2, ada rumusan KI 3, ada rumusan KI 4. Perhatikan, kita membelajarkan keempat-empatnya. Kita menilai keempat-empatnya. Dan itu harus tampak di dalam tujuan pembelajaran kita. Jadi, jika teman-teman memutuskan untuk saya akan menggunakan yang lama, ini adalah tujuan pembelajaran ya, yang ditulis merujuk kepada kurikulum. Itu tujuan pembelajaran yang lalu. Bagaimana kalau tujuan pembelajaran 1 halaman, 1 pasang KD 1 halaman? Kalau 1 pasang KD 1 halaman berarti sama. Yang bedanya nanti hanya ialah kegiatan pembelajarannya. Kalau di RPP kita yang lama, kita cuma punya 1 tujuan, tetapi kegiatan pembelajarannya itu banyak sekali, rinci sekali, sehingga berhalaman-halaman. Ya, sehingga berhalaman-halaman. Nah, kalau di RPP yang mau 1 halaman, tapi saya mau 1 KD 1 RPP. Ya, saya mau 1 KD, 1 RPP, 1 halaman atau lebih sedikit, 2 halaman atau 3 halaman, boleh. Tujuannya berarti hanya 1, bukan? Dan jika hanya 1, dia mengakomodir semuanya. Ya, tujuan, ini kita pakai 1 KD, 1 halaman. Ini minimal ya, 1 halaman. Pasti saya pikir kalau mau jelas itu bisa lebih dari 1 halaman. Kemudian, boleh tidak kita bikin RPP 1 RPP 1 pertemuan? Sangat boleh, itu kan merdeka. Teman-teman boleh membuat semaunya teman-teman. RPP boleh 1 RPP 1 KD, 1 halaman itu semua KD ada di sana. Boleh 1 halaman itu hanya untuk 1 pertemuan. Nah, bagaimana menyusun yang seperti ini? Kalau saya mau bikin 1 KD, 1 halaman, 1 RPP, 1 pertemuan. Kita balik lagi ke teori bikin RPP berarti. Kita analisis dulu KIKD. Kemudian, dari KIKD, misalnya 1 KD, kita akan mendapat 1 KD, ini akan disajikan dalam berapa jam pelajaran. Ya kan? Nah, dari sana kita akan mengembangkan dari KD ini kita akan kembangkan IPK. Kita akan mendapat bahwa 1 KD itu dia terdiri atas sekian IPK. Nah, sekian IPK itu yang kita distribusikan ke dalam jumlah jam pelajaran. Dalam jam pelajaran, maka kita akan menemukan berapa pertemuan. Jadi 1 pertemuan dia bisa mengakomodir 2 IPK, 1 pertemuan dia bisa mengakomodir 1 IPK, 1 pertemuan dia bisa mengakomodir sekian IPK. Dari IPK itulah kita akan merumuskan tujuan. Ya.
setelah kita mendapatkan jumlah IPK per pertemuan, maka saya dapat satu pertemuan misalnya ada 3 IPK, maka saya akan merumuskan tujuan berdasarkan apa? Berdasarkan IPK. Ingat bahwa di dalam surat edaran, rumusan tujuan mengacu kepada kurikulum. Kalau kita mau bikin pertemuannya per RPP-nya per pertemuan, acuannya ialah kurikulum. Satu KD tidak mungkin masuk dalam satu kurikulum, satu RPP, satu pertemuan. Satu KD akan muncul dalam beberapa pertemuan. Nah itu, rumusan tujuannya itu diambil dari IPK. Ya teman-teman, ya IPK itu sekali lagi, teman-teman harus pandai menurunkan IPK. Kita belajar teori menurunkan IPK pada lain kesempatan. Yang saat ini yang ingin saya berbagi dengan teman-teman ialah bagaimana menentukan rumusan tujuan jika saya ingin membuat RPP satu pertemuan, satu EPP. Ya, ke sana. Oke, teman-teman, saya akan memberikan contoh. Kalau yang di awal tadi, kan RPP tujuannya lengkap itu ya. Di awal tadi tujuannya lengkap ini. Ini RPP di masa ketika belum COVID lah. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan beberapa contoh bagaimana kita mengembangkan IPK, mengembangkan tujuan pembelajaran. Harus ribet kayak tadi apa enggak? Di sini ada contoh ini ialah satu pasang KD untuk satu halaman. Ini dipersiapkan untuk bikin RPP satu halaman. Dari satu pasang KD. Artinya ini contoh saya ambil dari biologi SMA kelas 12. Dari contoh ini, dari KD ini, sepasang KD ini, si penulis RPP mengembangkannya menjadi tujuan pembelajarannya jadi 3. Boleh enggak? Boleh. Yang penting komunikatif. Yang penting ialah bahwa tujuan ini mengacu ketat kepada kurikulum. Mengacu tadi kepada tadi. Mengacu. Ya. Kemudian perhatikan, tujuan ini teman-teman tahu bahwa satu pasang KD, satu KD itu terdiri atas 2 hal. Ada KKO, kata kerja operasional, ini adalah kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang anak sehingga dia bisa dikatakan dia akan KD ini akan lulus. Ya. Jadi ini kompetensi yang harus dikuasai. Yang berikutnya ialah materi pembelajaran. Nah, perhatikan, ketika dia merumuskan tujuan, kompetensi yang ada di KD berikut dia ke tujuan. Ya, menganalisis dari sini, tujuannya ialah menganalisis. Nah, perhatikan ya. Nah, ini dia nurunkannya menjadi 3. Boleh. Tidak harus satu seperti tadi ribet. Kan prinsipnya ialah tidak memakan banyak waktu habis untuk merumuskan saja, bukan? Yang penting apa? Saya sebagai guru paham besok tujuan pembelajaran saya ialah anak mampu menganalisis. Anak mampu menerapkan, anak mampu menyajikan, karena KD-nya itu di 410-nya menyajikan, karena KD-nya itu di 310-nya ialah menganalisis. Jadi tujuan saya harus latih anak sampai dia punya kemampuan menganalisis. 1. Nah, sekarang sampai di sini teman-teman untuk mengembangkan tujuan ya, bebas. Teman-teman diberikan kebebasan, itu jika ingin menggunakan RPP dengan 3 komponen. Berikutnya ialah kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran kita itu kalau di yang lama 1 RPP, 1 KD, kemudian beberapa pertemuan. Ini yang baru pun silakan mau buat seperti ini. 1 RPP bisa juga 1 pertemuan. Oke. Bagaimana dengan kalau misalnya 1 RPP, 1 KD, beberapa pertemuan ya, beberapa pertemuan yang akan kita bikin. Ini RPP 1 halaman ya teman-teman. Saya ambil masih dari contoh biologi yang tadi. Ini KD-nya seperti ini. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti ini. Dan ini adalah langkah kegiatannya. Perhatikan. Di penulis RPP ini, penulisnya ada seperti yang dikehendaki. Ada bagian pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penilaian, penutup, refleksi di sini, ya.
Refleksi ini oleh si penulis ini dikatakan refleksi sebagai bagian penutup. Oke? Ini RPP-nya teman-teman. Ingat bahwa tadi di surat edaran dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran itu terdiri atas 3 tetap, pendahuluan, inti, dan penutup. Di sini pendahuluan pasti semua sama ya. Kemudian kegiatan intinya ini berlaku untuk 4 pertemuan ya. Ini pertemuan 3, ini pertemuan 4. Ada 4 pertemuan. Dalam satu lembar. Ini kalau di join dikasih identitas 1 halaman teman-teman. Perhatikan bahwa prinsipnya ialah kegiatan pembelajaran setelah siswa selesai melakukan semua kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi bisa kita lihat urut-urutannya. Sesuai tidak dengan kebutuhan siswa tadi, sesuai tidak dengan ketertarikan siswa tadi, dan sesuai tidak dengan satu lagi. Apakah kegiatan ini sudah mengakomodir ketiga hal tadi? Sampai di sini ya teman-teman, ini baru kegiatan pembelajaran. Deskripsi kegiatannya ada di sini kolom kegiatan, ada di sini kolom deskripsi kegiatan. Pertemuan 1 dia ngapain, pertemuan 2 dia ngapain, pertemuan 3 dia ngapain, pertemuan 4 dia ngapain, dan penutupnya dari masing-masing pertemuan itu global, sama. Ya. Ini adalah contoh dari kegiatan pembelajaran yang mengakomodir RPP 1 lembar, 1 halaman. Tuh, udah luar biasa itu ya, teman-teman. Itu tadi untuk SMA. Di sini juga ada guru TK, saya berikan untuk guru TK. Saya mengambil ini dari sekolah ya, teman-teman. Anggap aja ini sebuah sekolah. Lesson plan, rencana pembelajaran pada hari Senin tanggal 6 Januari. Ini kelompoknya, tujuannya mengenal bentuk bangunan gedung Tempo dulu, membandingkan bentuk bangunan dulu dan saat ini. Di RPP ini, teman-teman, dia menuliskan indikator. Sekali lagi, yang harus ada itu ialah tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang lain, mau ditambahkan, silahkan. Yang penting kalau kita memegang teguh RPP saya harus 1 halaman, pokoknya muat 1 halaman. Dan contoh yang saya tayangkan ini adalah contoh yang 1 halaman. Walaupun di sini saya menyajikannya dipotong ya. Perhatikan bahwa ada tujuan, dia mengembangkannya menjadi indikator. Oh, kalau untuk mencapai ini anak-anak harus ngapain aja. Di sini ada. Setelah ada indikator, baru dia masuk ke kegiatan. Kegiatan itu dia ngapain di dalam kegiatan? Membuat kegiatan yang dilakukan ialah membuat kue tradisional Putri Ayu. Medianya dia ada di sana, gambaran kegiatan karena belum dilaksanakan. Nanti ketika dia akan melaksanakan, ini yang akan direncanakan, yang dia rencanakan. Membaca bersama dan seterusnya. Jadi dibedakan kegiatan intinya itu apa sih? Oh, membuat kue. Gambaran kegiatan nanti yang akan berlangsung itu seperti apa? Anak-anak disuruh apa? Ini sudah lengkap dia. Dia ada penilaian. Ya. Jadi perhatikan bahwa ada tujuan, ada kegiatan, dan ada penilaian. Sekarang saya masuk ke penilaian. Contoh yang tadi sudah ada penilaian ya teman-teman. Penilaian, sebagaimana tadi di tujuan kita mengajarkan ke 4 aspek. Ya. Ada yang mengajarkan secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu kita mengajarkan KI 1 dan KI 2. Semua guru mengajarkan. Artinya apa? Semua guru akan menilai semuanya. Menilai KI 1, menilai KI 2, menilai KI 3, dan menilai KI 4. Jadi, jika ada sekolah atau guru yang tidak melakukan penilaian sikap, itu keliru. Ya teman-teman, jika ada sekolah atau guru yang tidak melakukan penilaian sikap, itu adalah salah. Yang lalu biarkanlah berlalu, ke depan ini kita benahi. Ya.
penilaian di dalam RPP 1 lembar 1 halaman itu mencakup semua aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap. Itu harus ada. Dan soalnya seperti apa sih kalau mau dicantumkan di 1 halaman memang muat semua. Tidak usah semua kali, Bu. Menunjukkan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kita balik ke sini, di sini ada mengenal tanaman, menimbang itu ada tanya jawab berarti pengetahuan, praktek, kemudian beres-beres berarti di sini ada sikap, ada ketiga-tiganya. Ini di TK. Oke. Kemudian saya balik ke SMA. Tadi ke biologi. Menganalisis prinsip bioteknologi. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Dan yang ini adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita mau menggunakan RPP 1 halaman, tidak akan mungkin kita menuliskan semua di sana tentang penilaian. Maka kita bagi seperti ini. Yang akan dinilai sikap itu apa? Disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Teman-teman seharusnya tahu dari mana ini diambil. Ya, dari KD. Kalau saya mau mengajarkan KD ini, nilai-nilai apa yang akan saya terapkan waktu saya membelajarkan? Si penulis ini meminta nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian pengetahuan. Apa yang akan dinilai di pengetahuan? Perhatikan tadi bahwa assessment itu harus mencerminkan ketika siswa selesai melakukan assessment itu, tujuannya tercapai. Itu prinsip dari assessment. Kita memberikan soal kita itu jika dia selesai mengerjakan semua soal itu, artinya dia sudah paham tentang tujuan pembelajaran, sudah tercapai tujuan pembelajaran. Maka si penulis ini mengatakan pengetahuan soal yang akan dia rakit itu terkait kemampuan menganalisis bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Di sini dia menekankan bahwa soal-soal yang akan dia kembangkan pada ranah pengetahuan itu berada pada minimal C4. Dia ambil dari mana? C4 ini diambil dari KD. Dari KD ini, mapel ini, kegiatan pembelajaran ini, C4 soalnya. Mengapa? Karena kan dia mau dianalisis itu, KD-nya, KKO KD-nya menganalisis. Berarti soal-soal yang akan saya kembangkan itu harusnya C4 ke atas. Karena saya akan menguji dia punya kemampuan menganalisis. Kalau teman-teman punya daftar KKO, di dalam KKO menganalisis itu ada sejumlah besar kemampuan yang bisa diambil di sana, kemudian dikaitkan dengan materi, dan kembangkan soal dari sana. Kemudian keterampilan, apa yang dinilai oleh keterampilan dengan tujuannya seperti ini? Melakukan percobaan bioteknologi tradisional dan modern, karena di sini menerapkan bioteknologi. Kemudian ada menyusun laporan. Ini adalah penilaian keterampilan. Ketika dia melakukan percobaan, akan dinilai dengan daftar checklist pengamatan. Ya kan? Ketika menyusun laporan, ada juga daftar checklistnya seperti apa. Nah, inilah teman-teman. Ini kalau digabung, dia 1 lembar. 3 komponen utama berada di sana. Ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian pembelajaran. Lihat bahwa tidak rinci seperti RPP yang selama ini kita buat. Yang selama ini teman-teman buat. Teman-teman di lapangan itu ada begitu banyak sekali versi RPP. Baik yang dikembangkan sendiri, maupun yang kopas dan yang diperjualbelikan oleh penerbit. Oke, sekarang kita akan berpindah kepada contoh berikutnya. Ya, teman-teman. Ini contoh berikutnya untuk pelajaran tematik. Tematik itu dia terdiri atas beberapa pelajaran. Kalau di kelas tinggi, ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kalau di kelas rendah, ada PJOK, gabung di sana juga. Nah, ini contoh untuk kelas 5. Saya memberikan contoh untuk kelas 5. Ini langkah pembelajaran, teman-teman. Oleh si penulis RPP ini,
tujuannya dirumuskan seperti ini. Karena ada 3 mata pelajaran, dia merumuskannya seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting ini diambil dari KD. KD yang diturunkan menjadi IPK, dan ini adalah rumusan yang berdasarkan IPK. Ya. Oleh si pengembang tematik ini, materi ini adalah materi untuk 1 minggu. Perhatikan, langkah kegiatan ini untuk langkah kegiatan 1 minggu. 1 halaman? Ya, 1 halaman. Tapi kalau seperti ini saja, teman-teman, kalau mengejar 1 halaman, dia tidak akan bisa membedakan kegiatan ini ada di pertemuan hari keberapa, hari keberapa, hari keberapa. Oleh sebab itu, si penulis mempunyai lembaran lampiran. Lembaran lampirannya. Saya akan coba pindah lembaran lampirannya. Nah, ini adalah lembaran lampiran dari kegiatan yang tadi. Perhatikan bahwa tadi dia ada 10 langkah kegiatan pembelajaran yang masuk di halaman pertama dari 1 RPP. Tetapi dia ada lampiran. Mengapa dia lampiran? Itu yang pertama, dia punya gambaran besarnya. Dalam 1 minggu ini saya akan melakukan kegiatan ini. Tetapi berikutnya, dia perlu tahu hari pertama itu dia ngapain. Pertemuan pertama dia ngapain. Ini dijelaskan di lampiran. Karena ini tidak mungkin diletakkan di 1 halaman di depan. Ya, kemudian ini kan dia per minggu nih, 1 minggu. Pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua. Lebih diperdetil lagi oleh yang bersangkutan. Seperti ini, skenario. Pertemuan pertama itu isinya apa saja? Ada kegiatan awal, ada refleksi sampai konfirmasi. Ya teman-teman, ini dia. Jadi, kita haruskah selalu 1 halaman dipaksakan di depan sini? Tidak. Kita semua diberi kebebasan untuk apa saja yang akan saya letakkan di 1 halaman depan itu. Karena tidak akan mungkin saya meletakkan semua di sini soal misalnya. Maka saya bikin di sini butir soal itu terlampir. Ya, mungkinlah kita mencantumkan di sana semua butir soal di sana, bukan? Kecuali kalau pertemuan 1 hari dan butir soalnya sedikit. Jika RPP harian, bagaimana penilaiannya? Anda menilainya per harian? Atau seperti rumusnya 1 KD selesai baru tes? Bagaimana perencanaan Anda di depan? RPP saya. Merencanakannya itu harus holistik. 1 KD akan saya rinci menjadi berapa pertemuan. Kalau saya mau menganut 1 RPP 1 pertemuan, maka ketika pembelajaran selesai, ada penilaian atau tidak? Kalau saya ada. Karena setiap penilaian, setiap pertemuan, ada penilaian. Sekarang kita sudah tahu apa isi tujuan, apa isi kegiatan, apa isi penilaian. Terus bagaimana formatnya? Format. Kita kembali lagi. Mas Menteri bilang, tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat. Jadi kita boleh menggunakan format yang ada, tapi kita boleh juga memodifikasi. Ya kan? Memodifikasi RPP yang sudah dibuat dengan mempertimbangkan ini. RPP kita yang berhalaman-halaman itu bisa kita edit menjadi jumlah halaman yang sangat minim. Seminim yang bisa komunikatif buat kita. RPP teman-teman, dibuat untuk siapa? Untuk saya gurunya, bukan? Untuk menjadi panduan saya ketika saya mengajar. Jadi harus komunikatif kepada siapa? Kepada saya, gurunya. Kalau besok saya mengajarkan saya baca begini doang, enggak saya? Apa yang harus saya ajarkan di situ? Oh, saya dengan membaca ini saya sudah paham besok apa yang akan saya ajarkan. Boleh. Kalau itu komunikatif buat kita, lakukan seperti apa yang kita inginkan. Minimal dia ada ini komponen inti dan komponen pelengkap. Tidak mungkin 1 RPP cuma komponen inti saja. Pasti ada komponen pelengkapnya. Nama sekolah. Di mana Anda mau tahu?
Nama kelas, jumlah jam pelajaran, bagaimana Anda mau tahu? Itu kan komponen juga, bukan? Oke, sekarang saya akan berselancar, menunjukkan contoh-contoh yang bisa ditemukan di pasaran. Kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Walaupun merdeka belajar, tapi jangan salah. Ya, kita lakukan merdeka, tapi merdeka yang ada etikatnya. Ini contoh yang pertama. Dia dengan fasihnya menjelaskan begini, model format RPP sesuai surat edaran Kemendikbud 14 tahun 2019. Ada identitasnya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya nomor 1. Nomor 2, ini memaksakan sangat. Nomor 2 itu ialah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Headingnya itu, tetapi di bawahnya, coba lihat, ada alat dan bahan. Itu langkah atau bukan? Bukan. Jadi kalau kita bikin, rasional lah. Boleh tidak menempatkan alat dan bahan? Sangat boleh. Sangat boleh. Tapi bukan di sini tempatnya. Ya. Kemudian, 2, siswa berlatih praktek dan seterusnya. Kemudian, dia menempatkan penilaian itu tidak sejajar dengan tujuan dan langkah. Harusnya penilaian itu keluar menjadi angka 3. Menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Mohon masih di-share itu tentang RPP yang beredar di pasaran, karena di sini tidak terlihat. Tayangannya maksudnya? Iya, tayangannya. Sudah? Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah terlihat. Oke, teman-teman, tadi suara saya saja yang terdengar. Kita lihat RPP yang beredar di pasaran ya. Teman-teman boleh kalau masih punya mindset yang lama yang menggunakan prinsip jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Silakan. Anda boleh memilih RPP yang mana saja, tapi tolong selektif ya. Yang contoh yang seperti ini, yang seperti tadi saya katakan, kan kita punya 3 komponen utama, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini format ini tidak tepat ya. Oke. Kemudian format berikutnya, ini buat SMA, dia ada tujuan pembelajaran, seperti yang tadi kita tayangkan di awal, sudah benar. Kemudian yang menjadi masalah itu ialah buat saya, ini hal yang sama saya besarkan di sebelah ini, saya juga dapatnya memang udah dari sananya jelek, settingannya. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan satu model, tolong pastikan bahwa kita paham betul model yang akan kita gunakan. Di sini dia mengklaim bahwa dia menggunakan discovery learning, artinya dalam discovery learning itu ada sintaksnya. Dan sintaks itu seperti yang kita ketahui, sintaks itu berlaku mulai di dalam kegiatan inti. Dan yang RPP yang ini, sintaks tahap 1 itu persiapan. Persiapan itu bukan dikerjakan inti. Tahap 2 stimulasi bukan. Kalau discovery learning, maka yang pertama itu ialah stimulasi. Ya, ke bawahnya. Jadi jika kita copy, walaupun dia sudah mendeklir bahwa RPP-nya itu adalah RPP 1 halaman, tolong dibaca. Ya, tolong dibaca sehingga kita punya bijaksanalah dalam memilih ya. Oke. Ini berikutnya. Ini RPP sama ya. Yang ingin saya soroti di sini selain kesalahan dia menggunakan discovery learning, tapi sintaksnya juga amburadul. Dia juga ketika menurunkan IPK-nya, IPK-nya memeragakan adegan, tapi KD-nya memeragakan adegan, tapi IPK yang diminta ditulis oleh dia di sini menuliskan jabaran adegan. Ini keliru. IPK-nya dia ini keliru. Kalau ini dijadikan tujuan pembelajaran, akan sulit, dia tidak akan mencapai KD, kecuali. Tapi ini karena dia 411 ya. 411. Apakah dia hanya menurunkan 1 IPK, walahu alam. Tapi karena ini yang dijadikan contoh, maka saya kemudian assessment. Kita boleh meletakkan assessment itu
Jika kita paham, kita sebagai guru harus paham betul yang akan kita nilai itu apa, dan teknik yang akan kita gunakan itu apa. Ketika di sini portofolio, kesesuaian format dan keterbacaan tabel adegan disertai keterangan, ini portofolio itu apa? Kita harus paham betul teknik penilaian portofolio. Apakah digunakan untuk menilai atau tidak? Jadi harus betul-betul selektif. Ya, membaca betul RPP yang tidak kita kembangkan sendiri. Ini lagi, ada banyak teman-teman, saya lihat. Tapi ini bentuk penyajian yang lain lagi. Ya, merdekalah dalam berinovasi, membuat menyusun RPP. Contoh yang ini SMA Akfi, entah di mana lah ini SMA-nya, fisika kayak. KD-nya ini, maka dia merumuskan tujuan pembelajarannya ini. Di tujuan pembelajaran dengan jelas disebutkan dia menggunakan discovery learning. Kalau teman-teman lihat di sini, tidak ada sintaksnya. Dan ini sah-sah saja. Ya, dia di sana dikatakan bahwa 3 kali pertemuan, 12 jam pelajaran. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Intinya ini yang pertama, kedua, ketiga. Ini sudah 3 pertemuan, teman-teman. Ya, cuma ini kelemahannya itu tadi, ketika penilaian, dia tidak dengan straight mengatakan nilainya apa. Tidak jelas yang akan dinilai apa. Ini normatif, penilaian sikap, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis dan lisan. Memang begini teorinya, penilaian kinerja dan penilaian portofolio. Memang begitu. Tapi apa akan dinilai itu apa? Tidak ada. Nah, seperti yang tadi yang saya contohkan di biologi, itu dengan jelas di sana disebutkan. Dia mau nguji apa yang mau diuji, walaupun di sana tidak tertera soalnya. Ya, tidak tertera soal, tapi dengan jelas di statement di sana yang akan saya uji itu apa. Ya, sama baik RPP yang berikutnya ini RPP bahasa Indonesia kalau saya tidak salah. Ya, ini bahasa Indonesia, kemudian dia juga di sana lengkap. Tapi penilaiannya, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Dia lupa dengan satu, nggak ada penilaian sikap. Cuma di statement begitu saja, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Teman-teman dilihat. Jadi kalau mengkopas, silahkan. Kalau Anda tidak mau berubah, masih senang mengkopas, silahkan. Tapi tolong di ATM kan kita amati, tiru, dan modifikasi. Ini mungkin contoh yang terakhir, teman-teman. Terakhir bukanlah ya. Ini sama saja dengan yang tadi. Tidak jelas apa yang mau dinilai, ya teman-teman. Nah, saya menemukan juga beredar, ini kosongan. Rencana pembelajaran. Lengkap 1 halaman, 1 halaman. Teman-teman bisa menggunakan format yang mana saja. Dikembangkan, ya. Yang seru itu beberapa saat setelah permen keluar, ini dengan sangat beraninya, dia menggunakan logo Kemdikbud, kanvas pembelajaran, strategi pembelajaran. Setelah kami telusuri teman-teman, ini ternyata dia mengadopsi dari sini. Bagaimana mengembangkan bisnis, itu dari sini. Nah, kalau teman-teman mau menganut ini, silakan saja. Tapi ketika ini profil murid, ini akan masih banyak lagi yang harus teman-teman lakukan ke belakang. Tapi ini ada di pasaran, silakan memilih dan menimbang yang mana yang sesuai bagi kebutuhan teman-teman. Berikutnya ini adalah sebuah contoh yang buat saya ini sangat menarik. Ini adalah satu RPP. Satu pertemuan. Maaf, ini 1 KD, teman-teman. 1 KD yang akan muncul dalam 5 kali pertemuan. Ya, ini rencana besarnya. Kemudian dia akan memberi contoh, saya tampilkan di sini 1 contoh, ialah KD yang pertama, pembelahan sel, materi pokoknya pembelahan sel. Teman-teman bisa lihat ini. Kalau pakai laptop, teman-teman pasti lebih jelas. Ya. Ini adalah RPP 1 halaman. Dan RPP si pengembang ini, teman-teman, kebetulan ini ada namanya di sini, Ibu Nia ini, sudah mengembangkan dan menggunakan
RPP yang 1 halaman ini sejak tahun 2010. Ya, dia menggunakannya seperti ini. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa modal utama kita ialah menguasai model-model pembelajaran. Terserah mau model pembelajaran apa saja pun. Ini contoh model pembelajaran yang dikemukakan oleh Bu Nia ini ialah Radek. Yang pertama membaca, kemudian menjawab, kemudian berdiskusi, kemudian menjelaskan dalam bahasa Inggris tentu saja ya, dan create. Read, answer, discuss, explain, dan create. Ini adalah model pembelajaran teman-teman. Dan 1 halaman. Apa yang dilakukan oleh peserta didik? Dan apa yang dapat guru berikan bantuan ketika si peserta didik berkegiatan. Dengan jelas di sana, guru ngapain, siswa ngapain. Ya, ini sangat-sangat komunikatif bagi si pembuat dan juga dia bisa mengontrol semuanya. Kemudian 1 halaman itu termasuk di dalamnya asesmen. Menuliskan tabel, ya di sana juga dibuat. Menuliskan tabel, menuliskan istilah, merancang. Yang belum tampak di sini ialah dia belum tampak asesmen ini kan karena tidak diuji memang kalau sikap itu kan tidak ada ujiannya ya. Di sini dia tidak menyebutkan nilai sikap yang akan dinilai pada saat pertemuan ini apa itu belum tampak. Jadi ini teman-teman, ada begitu banyak format yang diberikan pasar kepada kita. Saya suka dengan ini. Teman-teman guru diberikan kebebasan. Masalahnya ialah, guru mau tidak dibebaskan. Atau, kalau Anda tidak mengembangkan sendiri RPP Anda, berarti kita berada tetap di bawah manut orang, enggak merdeka. Ya, kita tidak merdeka. Ya, seperti apa format itu terserah kepada kita. Yang penting itu ialah teman-teman, itu harus disepakati oleh sekolah. Kalau disepakati berarti kita merdeka dong, Bu. Kita sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk bikin RPP-nya merdeka, Pak. Formatnya terserah saya, Pak. Mengapa harus disepakati? Sekolah kita masih ada pengawas nggak? Sekolah kita masih ada kepala sekolah nggak? Itu harus jelas. Bu, saya mau bikin RPP saya modelnya begini. Pak, saya mau bikin RPP saya modelnya seperti ini. Berbeda dengan materi yang sama, guru yang sama, mata pelajaran yang sama, berbeda. Boleh nggak? Boleh seharusnya. Selama masih ada peraturan yang menerapkan format tertentu, itu belum merdeka. Dan itu yang dihindari saat ini. Ya, jadi mau tujuannya bentuknya seperti apa kegiatan, yang penting ketiga hal ini ada. Ya. Kembangkanlah RPP. Yang penting ketiga hal ini ada. Kita harus berani menghargai perbedaan. Guru yang sama dengan tampilan RPP yang berbeda, boleh, sangat boleh. Kita perhatikan aja di kelas ini misalnya. Ada anak yang mengangkat tangan pakai tangan kiri, ada anak yang mengangkat tangan pakai tangan kanan. Sah-sah saja. Sama dengan guru, bagaimana mengembangkan RPP, apa saja yang mau ada di dalam, minimal 3 komponen inti itu, yang lain mau ditambahkan, boleh. Mau 1 lembar, boleh. Mau 2 halaman, boleh. Mau 3 halaman, boleh. Tidak mengganti RPP pun, teman-teman, tidak mengganti RPP pun, silahkan. Ya, dengan syarat RPP yang ada sekarang itu benar adanya. Ya teman-teman, terakhir dari saya mungkin ini. Saya ingin teman-teman berubah mindset. Ya, pola berpikir kita itu, kalau selama ini kita boleh saja, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Ada banyak ditawarkan di lapangan, silakan. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil di dalam hidup Anda, ubah perilaku kita. Tetapi jika kita menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubah pola pikir kita. Itu yang penting. Kita mau bertumbuh, bukan? Nah, bahasa Inggris bertumbuh itu bahasa Inggrisnya grow. Dan grow itu singkatan dari giving, result oriented, open minded, dan wise. Fokus memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan. Apakah dengan RPP yang kita ubah atau RPP yang berada di dalam genggaman kita sekarang ini bisa kita gunakan untuk memberikan yang terbaik terhadap anak? Selalu mengedepankan hasil dan dampak untuk klien. Klien kita siapa? Anak. Dampak yang kita hasilkan dari RPP kita yang
super minim itu 1 halaman misalnya, apakah dia memberikan hal yang terbaik bagi anak? Terbuka terhadap perubahan untuk terus maju dan naik level. Kalau dengan RPP 1 halaman, itu bisa membuat saya menyimpan lebih banyak tenaga saya untuk saya kerahkan untuk bisa mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik, untuk bisa saya gunakan untuk menyusun soal-soal tes yang lebih baik, maka saya akan menggunakan yang 1 halaman, yang 3 komponen. Dan saya akan mengambil keputusan dan tindakan bisnis secara bijak ini. Kalau kita kelas dianggap kita berbisnis, maka kita akan menggunakan hal yang paling bijak, yang paling menguntungkan klien kita. Bijak atau tidak saya menggunakan 1 halaman, tetapi itu saya gunakan hanya untuk keperluan administrasi. Bijak atau tidak saya menggunakan 1 halaman, tapi saya memahami dengan betul apa langkah-langkah kegiatan yang harus saya berikan, saya memahami betul apa yang tertulis di dalam penilaian. Bahwa ketika di dalam penilaian hanya sekian, saya akan mengembangkan soal sesuai dengan yang ada tertulis di dalam penilaian. Bertumbuhlah kita. Kalau kemarin kita masih menggunakan punya orang lain, ke depan kita akan mengembangkan sendiri RPP kita, merevisi yang sudah ada, atau membuat yang betul-betul baru, dengan mindset yang baru, dengan new, apa tuh, yang pertama sekarang ini, new normal. Ke depan segala sesuatu akan berlangsung seperti biasa, ditambah dengan protokol kesehatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan. Semoga kita mampu menerapkan apa yang sudah kita dapat saat ini, dan biarlah semua ini bisa menjadi amalan bagi kita untuk anak-anak didik kita. Dari saya mungkin cukup sekian. Silahkan kita akan berdiskusi, akan berbagi pengalaman yang sudah teman-teman lakukan di kelas teman-teman dan sudah teman-teman sediakan untuk digunakan di tahun ajaran yang baru. Kesempatan ini saya mohon dimaafkan. Pada kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi. Setelah ini saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk membuka ruang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang lebih dari 1 jam sudah menyampaikan paparan materinya. Ternyata semakin banyak kita ketahui, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Mungkin kita belum mampu menulis RPP seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Christina tadi. Bapak Ibu, walaupun pemateri sudah menyampaikan dengan gamblang, namun barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak atau Ibu. Dalam termin pertama ini, saya beri kesempatan kepada 2 penanya saja terlebih dahulu. Sri Wurianti, Bu. Sri Wurianti. Oke, baiklah. Host sudah membuka mikrofon Ibu. Silahkan sampaikan pertanyaannya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Di dalam RPP yang terbaru ini, apa masih berlaku 4C, Bu? Tadi saya lihat, saya baca 6C di situnya, Bu. Cucu, maaf, ada raise hand ya, yang mau tanya raise hand, dan yang 3 penanya dari chat nanti yang dibacakan sama Pak Sugeng. Oh, boleh. Yang terbaru 4C atau 6C, itu saja, Bu? Ya, Bu, terima kasih. Dari siapa? Bu Rini, Bu Rini. Bu Rini. Bu Sri Wurianti. Sri Wurianti. Wurianti. Kemudian yang raise hand lagi Bu Rini Astuti. Iya, silakan nomor yang kedua. Ada Ibu 2 Sri. juga, Bu. Siti Kolisa juga itu tadi raise hand. Ya, kita dari Bu Sri dulu. Bu Sri tadi udah kan? Bu Sri. Udah, Bu. Yang Bu Sri. Bu Rini, sekarang Bu Rini, kemudian ada kasih nama ya Pak, yang lab IPS SMA ini siapa gitu ya, tolong dikasih nama, karena saya nggak tahu namanya siapa. Iya, Ibu Rini, silakan. Bapak dibuka mute-nya, Bapak belum dibuka, Pak. Tuh. Iya, saya Tolip, Bu, dari SMA 68. Oh, SMA 68. Maaf. Silakan. Bu Rini ini nggak jadi nanya ya, udah raise hand ya. Ya udah Pak Tolip, silakan. Ya, makasih Bu host atas kesempatannya. Bu Christine yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Christine, udah lama gak ketemu, juga banyak teman-teman saya. Terima kasih atas pencerahannya.
menyimak apa yang Ibu sampaikan tadi, memang kami juga mendapatkan beberapa model yang berbeda di lapangan. Tapi memang sebenarnya berangkat daripada pernyataan Mas Menteri sendiri, kita lihat jejak digitalnya tuh, walaupun secara SE-nya nomor 14 2019 itu tidak menyebutkan, Mas Menteri bilang 1 halaman, lahirlah versi-versi 1 halaman. Padahal alhamdulillah menurut pencerahan Bu Christine, kita bisa pakai 3 kategori tadi. Pakai yang sudah ada, modifikasi, atau 1 halaman. Yang paling gampang 1 halaman bentuknya aja landscape, selesai kan Bu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika 1 halaman, kenapa harus ada lampiran? Itu berarti kan sama aja dengan RPP sebelumnya. Karena hakikatnya adalah itu kan dokumen bagaimana guru bisa membuat satu skenario pembelajaran terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, lalu ada lagi analisa sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya apa? Berarti satu guru bisa menerapkan berapa model untuk kelas yang berbeda. Di lapangan tambah runyam lagi nih Bu, kasihan guru-guru. Nah, artinya apa? Mungkin yang sederhana, istilah merdeka mungkin sebaiknya diganti kayaknya Bu, gak enak Bu. Kayaknya kan pesannya ya merdeka, kemarin terbengkalai, terjajah, sekarang bebas-bebas lah seperti itu. Atau mungkin versi saya sih RPP kita gitu. Atau RPP saya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi ke depan kita secara situasi tidak pasti, mungkin nanti ada muncul lagi RPP darurat. Nah, kita nggak tahu kan, habis ajaran baru gitu. Tapi intinya, pertanyaan saya sederhana Bu Christine, bisakah kita menerima berbagai model tadi di sekolah, baik yang 1, yang 3, atau yang lengkap, sedangkan di sisi yang lain, secara administratif, mengambil kebijakan itu relatif punya seragam. Relatif punya seragam. Apalagi kalau terkait dengan akreditasi, model-model yang bertebaran yang macam itu ada dampak terkait dengan penilaian. Nah, kalau diseragamkan tadi nggak merdeka lagi yang seperti kata Bu Christine. Nah itu, bagaimana kita mensiasati pola-pola yang berbeda ini bisa diterima oleh semua pihak. Itu mungkin dari saya, mohon maaf, Ibu Moderator, saya Tolib dari SMA Negeri 68 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah saya buka Bu Cucu, Pipo 1919 ini nggak ada namanya. Pipo 1919 itu siapa? Mohon maaf. Tadi Pak Tolib ya? Ya, saya Bu. Ya. Saya Bu. Siapa? Halo. Siapa? Saya ya, Pak Nasir Bu, Pak Nasir. Nasir dari Maluku ya Pak. Tolong videonya nggak ada Pak. Videonya gambarnya mana Pak? Pak Nasir dari Maluku ini, Bu Christine. Iya, iya. Sebentar. Tidak kelihatan kayaknya. Nah, saya nggak bisa dong lihat orang Ambon. Nggak apa-apa Bu ya, suaranya aja Bu ya, soalnya hujan. Ya boleh Pak Nasir, silakan. Pak Nasir jangan di-unmute lagi sama Pak Nasir. Ya silakan Pak Nasir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ibu, ketika RPP surat edaran itu muncul kan banyak sekali guru-guru yang mempunyai pandangan bahwa akan membuat RPP berdasarkan apa yang dia bisa. Apakah memang kita diberi kebebasan seutuhnya seperti itu? Sebab ketika kita membuat, kadang ada dari pengawas ataupun dinas yang juga tidak setuju dengan kita seperti itu. Artinya kasus ini menyebabkan ada ketidakseimbangan dalam sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah begitu. Di satu sisi kami ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah, dalam artinya memberikan RPP yang terbaik, tetapi kan ada juga pengawas atau dinas itu yang tidak ingin seperti itu. Nah, untuk cara-cara seperti ini bagaimana kita sebagai guru untuk menghadapinya seperti itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nasir. Saya lupa. Sudah dulu satu ya. lagi, Bu. Oh, satu lagi Ibu. Ya, adakah format yang tepat untuk saat ini yang bisa kita gunakan seperti itu? Ya, terima kasih. Iya, adakah format yang tepat? Baiklah, kita batasi dulu pertanyaan.
karena mengingat waktu, kepada Ibu Christine, apakah mau dijawab sekaligus? Ya. Ini pertanyaannya yang pertama, RPP yang terbaru itu yang mana gitu, 4C atau 6C? Mau satu-satu dulu Bu, atau saya bacakan pertanyaan berikutnya? Saya jawab aja langsung Bu. Oh boleh, silakan. Ibu Sri Uriantari. Ibu tadi di tulisan saya ada 6C ya. Bu Sri. Bu Sri di unmute ini, Bu Sri. Mungkin di... Bu Sri unmute sendiri, saya nggak unmute kok. Ya Bu. Di tulisan saya tadi memang ada 6. 6C, iya. Ya. Ibu belum pernah dengar 6C ya? Iya. Baru saya baca dari ini yang kirimannya. Kalau mau diurut-urutin itu malah dulu itu pernah muncul 7C. Tapi setelah menteri ini dia muncul 6C. 4C yang kita kenal ditambah dengan 2C. Berikutnya yaitu computational thinking. Berpikir secara komputasi. Ya, computational thinking. Ibu bisa searching itu di internet bahwa anak-anak sekarang berpikir apa, Bu? Computational thinking. Ya, berpikir secara komputasi. Komputasi komputer seperti komputer berpikir, Bu. Kalau Ibu menggunakan laptop, Ibu kan udah pasti masuk dari sini. Kalau Ibu mau cari file itu kemana? Kalau Ibu mau nyimpen itu kemana? Kalau file Ibu rusak atau handphone Ibu, speaker Ibu tidak bunyi, apa yang harus Ibu lakukan? Itu sudah dengan otomatis Ibu tahu kan? Nah, itu yang harus dilatih. Anak itu berpikir seperti itu. Ya, ini bukan hanya ini untuk semua guru, ya, untuk semua teman. Dan yang berikutnya, C yang berikutnya yaitu compassion, kasih sayang, C. Ya, compassion. Itu 6C yang dimaksud. Tapi sebenarnya Mas Menteri itu fokusnya ialah anak-anak itu harus punya kemampuan berpikir secara global. Ya. 6 itu membuat dia mampu berpikir secara global. Nah, kalau 4C aja, Bu, yang harus dilatih oleh kita. Nah, kemudian nyambung ke Pak Tolib. Pak Tolib, apa kabar? Insya Allah sehat-sehat, Pak Tolib. Kemudian contohnya. Kan perlu dibacakan lagi, Bu? Pak Tolib dibuka, moodnya mungkin Bu Christina mau interaksi. Ya, sudah. Perlu dibacakan lagi pertanyaannya enggak, Bu? Nggak usah, Bu. Nggak usah. Saya nyatet. Oke, silakan. Pak Tolib tadi bertanya, kalau sudah ada begitu, satu halaman, kok ada lampiran lagi ya? Gitu kan? Kalau kita manusia super, waktu mau tes, waktu kita bikin soal misalnya, ya, kan soalnya tidak mungkin kita tulis di situ semua, bukan Pak Tolib? Iya, betul. Ya kan? Kalau kita mau bikin kegiatan pembelajaran, misalnya saya mau RPP saya 1 KD 1 RPP. Sementara 1 KD itu ada beberapa pertemuan. Berarti di satu halaman itu akan ada beberapa pertemuan, bukan? Tentu saja tidak semua kegiatan itu saya tulis di sana, bukan? Hanya yang besar-besarannya aja. Kalau saya adalah guru yang hebat, yang ketika melihat satu pertemuan itu isinya ini, saya sudah langsung bisa menerapkan, saya acungin jempol. Tapi kalau saya melihat begitu saja tidak komunikatif bagi saya sendiri, saya perlu penjelasan lebih lanjut di lampiran. Jadi bergantung kepada kemampuan guru yang akan menggunakan RPP itu, perlu lampiran atau tidak. Yang berikutnya ialah RPP yang mana yang mau kita gunakan sebenarnya. Kalau di kelas A dan di kelas B gurunya beda, berarti akan ada begitu sangat variatif model RPP di dalam satu sekolah. Terus pengawasnya piye? Terus nanti segala macamnya bagaimana? Benar. Inilah yang harus kita perbaharui. Mindset si pengawas, mindset si kepala sekolah, itu yang harus kita sama-sama sejalan dengan mindset guru. Kan yang ada tidak seperti itu atau belum seperti itu, bukan tidak ya, belum. Ke depan ini mungkin harus seperti itu. Kepala sekolahnya harus diberikan pengertian. Saya mengembangkan ini dengan dasar ini. Masalahnya yang akan mengontrol
ketika kegiatan pembelajaran itu dia dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat singkat di depan itu, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Kan nggak kelihatan itu. Ya, nggak kelihatan itu, nggak terukur hanya dengan melihat RPP. Sama dengan ketika hanya soal yang di depan rancangan yang sepintas itu kita buat, itu juga tidak mencerminkan bahwa soal yang dia buat itu kira-kira sudah sampai mengukur tujuan pembelajaran atau belum. Kan nggak kelihatan. Nah, itu akan sangat beragam, Pak. Dan itu harus ada peraturan tertentu yang akan menindaklanjuti SE14 ini. Sehingga semua orang, semua stakeholder yang berkepentingan dengan RPP punya visi yang sama. Oleh sebab itu tadi di akhir saya katakan harus disepakati di sekolah. Format yang seperti apa? Apakah akan format yang dibebaskan? Ataukah format yang dibebaskan kepala tapi ekor dipegang, kakinya dipegang, begini dan begitu? Itu yang harus disepakati. Apa perubahan yang kita lakukan kalau ke depan masih ada pengawas-pengawasnya yang harus diberikan penjelasan. Sana ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian itu berkaitan dengan Pak Nasir sebenarnya jawabannya. Ya Pak Nasir ya. Ya, terima kasih Bu. Sama dengan Pak Nasir. Pak Tolib dengan Pak Nasir sama. Silakan Bu Cucu. Iya, terima kasih. Jawaban dari narasumber mudah-mudahan bisa memuaskan penanya. Kalau tidak ada yang mengacungkan tangan, saya akan mempersilahkan Pak Sugeng untuk menyampaikan penanya yang menulis di chat. Kayaknya Pak tidak ada yang mengacungkan tangan lagi. Halo? Pak Sugeng? Pak Sugeng? Pak Sugeng di-unmute itu. Bu Cucu, Pak Sugeng tolong dibacakan itu di-unmute. Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, sebentar Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Koliza. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, terkadang setiap pelatihan, format dan komponen yang harus ada berbeda-beda kelengkapannya. Bagaimana? Kedua, terkadang ketika di dalam kelas mengalami kendala, sehingga model dan skenario yang sudah ditulis harus diubah seketika. Bagaimana mengenai hal tersebut? Ini pertanyaan dari Bu Siti Koliza. Ya. Apakah pertanyaan kedua perlu saya bacakan dari Bu Sabtini? Ya. Ya, dari Bu Sabtini, SMPN 107, sebaiknya RPP dibuat di awal pembelajaran, ataukah sesudah kita mengetahui karakter siswa yang beragam, atau yang bagus bagaimana caranya? Untuk sementara itu dua penanya yang saya input dari chat. Silakan Bu. Okay. Terima kasih Pak Sugeng. Saya persilakan langsung saja kepada Bu Christine. Kepada Ibu Siti Holiza, terkadang format beda-beda. Bu, itu kemarin, ya, kemarin sebelum ada Merdeka Belajar. Dan Ibu sudah menerima dari tadi apa yang dikehendaki oleh Mas Menteri, bahwa kepada kita diberikan kebebasan. Ya, kebebasan itu, kalau Ibu pergi ke pelatihan, maka saya sebagai narasumber, saya bilang yang ini benar, yang ini yang benar, yang ini yang baik, itu kan menurut saya. Ya, itu menurut saya. Kembali lagi kepada Ibu yang akan menggunakannya. Karena perubahan itu dimulai bukan dari narasumber, tapi dari gurunya. Ya, narasumber itu tidak berada di kelas kita. Yang berada di kelas kita ialah kita. Yang akan menggunakan RPP kita itu ialah kita. Jadi dia tidak bisa menggunakan, oh, pakai RPP ini, pakai RPP ini, pakai RPP itu. Oleh sebab itu tadi grow itu ada wise. Yang terakhirnya itu ialah bijaksana. Bijaksanalah untuk menyeleksi yang ada di lapangan yang ditawarkan oleh siapapun narasumbernya. Ya, Ibu ya. Kemudian kelas berubah-ubah. Ini tadi yang kedua pertanyaannya Ibu Pak Sugeng, tadi yang kedua apa ya? Saya nyatetnya kurang lengkap. Kendala ketika pembelajaran mau dilaksanakan, kendala di lapangan. Oke. Model pembelajaran ya? Ya, ketika ada kendala.
yang sudah direncanakan tiba-tiba ketika mau dilaksanakan ini ya, ketika rencana A, ketika di lapangan ada kendala harus seperti apa? Ya. Namanya rencana, itu rencana. Kalau dia berlangsung seperti yang kita rencanakan, alhamdulillah. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, terus apakah pembelajaran akan terhenti? Tidak. Kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan ketika itu. Ini bersambung dengan pertanyaan nomor 3 oleh Ibu dari SMPN 107. Apa yang akan terjadi? Apakah kita akan menunggu dulu RPP itu dibuat di awal? Prinsip RPP itu begini, teman-teman. Yang pertama tadi merencanakan, bukan? Kemudian implementasi, kemudian evaluasi. 3 ya. Yang manajerial tadi. Guru merencanakan, kemudian dilaksanakan. Ketika di dalam pelaksanaan, itu tidak seperti yang dia rencanakan, lanjutkan seperti apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, dia akan melakukan fungsi yang ketiga, evaluasi. Setelah proses pembelajaran terjadi, maka dia akan merevisi RPP yang baru saja dia terapkan dan tidak sesuai. Jadi ada 3 fungsi yang harus dilakukan seorang guru, teman-teman. Selesai dia perencanaan RPP, dia rencanakan. Kemudian dia laksanakan, dan yang ketiga dia mengevaluasi. Sehingga hasil evaluasi ini akan dia dapatkan sebagai modal dia untuk mengembangkan yang berikutnya. Kalau ada kejadian seperti ini, saya harus seperti ini. Gitu. Kemudian yang terakhir dari 107, kapan sih sebenarnya RPP itu dibuat? Apakah nunggu karakteristik siswa dulu? Tidak. RPP selagi masih di kurikulum 2013, RPP itu merupakan kelengkapan dari KTSP. RPP itu adalah dokumen ketiga dari seperangkat dokumen yang namanya KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Ya. RPP, KTSP sebagai acuan, KTSP itu ialah dokumen yang akan dijadikan acuan selama 1 tahun pelajaran ke depan. Artinya RPP itu sudah harus selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Bahwa nanti RPP yang akan kita susun itu mungkin belum cocok 100% dengan karakteristik siswa, maka kita akan melakukan yang ketiga tadi, fungsi evaluasi. Oh, saya waktu nyusun RPP ini, fotosintesis saya menyusunnya ketika itu sedang sinar matahari tinggi. Jadi saya akan mengajak anak-anak untuk keluar. Sekarang terjadi pergeseran musim, di mana musim hujan itu nggak ketahuan kapan. Besok saya akan membelajarkan fotosintesis, padahal di RPP saya yang saya susun dulu sebelum tahun ajaran dimulai, itu suasananya panas. Saya akan ajak anak-anak keluar kelas. Saat ini musim hujan, nggak mungkin saya ngajak anak-anak keluar kelas. Maka saya akan merevisi RPP yang saya susun sebelum tahun ajaran itu dimulai. Begitu, Ibu. Bisa dipahami? Jadi RPP itu harus selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Karena apa? Dia akan dipakai sebagai acuan ketika kita mengajar. Teorinya begitu. Tapi pelaksanaannya nanti sampai bulan Oktober pun masih ada yang tanda tangan RPP. Ya benar. Ya kan? Seperti itu keadaannya. Kita belum bisa menerapkan, jangankan ngarepin sekolah orang lain. Jangankan ngarepin guru teman kita. Diri kita sendiri dulu aja yang kita benahi. Lanjut Bu Cucu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dan jawabannya sangat bijaksana sekali menurut saya. Bu Seni, apakah kita masih ada waktu atau kita ada ini saja? Dari Pak Abid. Ada Pak Abid tuh. Ya. Boleh? Ya, dari Pak Abid. Ya, dari Pak Abid sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi mungkin pertanyaannya saya sampaikan dulu. Dari Pak Abid, bagaimana teknis mengubah RPP ketika ada perbaikan saat proses pembelajaran berlangsung? Pak Kafi juga. Pak Kafi itu Bentar, saya akan buka, silakan yang mau bertanya langsung sebutkan saja namanya ya, buka mute-nya semua. Oke. Saya Ibu Kafi.
Sorry. Ibu Kavi. Mohon maaf Ibu. Kalau ini sepertinya bukan pertanyaan. Ya, silakan sudah dibuka semua. Tolong yang tidak bertanya dikatakan Bu Susi mau bertanya Bu Susi. Assalamualaikum. Yang tidak mau bertanya tolong Izin dikatakan karena bertanya semua langsung sudah boleh? saya buka semua ya. Bu Susi yang akan bertanya. Silakan Bu Susi. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi hari ini, sangat luar biasa. Mohon bantuan dari pusat dari FPP ini, apalagi kami di sekolah swasta Ibu, bahwa dengan didengungkannya Merdeka Belajar, gitu kan, mereka merasa bahwa membuat pembelajaran itu jadi gini, mereka mengambil buku terus dapat surat keterangan bahwa buku sudah dikembalikan. Tolong sudah saya bunyikan semua, tolong yang tidak berkepentingan dimatikan, terus saya matikan lagi semua. Silakan Bu Susi. Kecuali yang bicara Bu Suni. Iya, baik. Saya ulangi lagi, mohon bantuan dari pihak EPP, entah itu nanti melalui jalur koordinasi yang mana, terutama untuk para sekolah swasta ya, bahwa sejak didengungkannya Merdeka Belajar melalui RPP 1 lembar itu sangat ramai sekali, begitu kan? Itu mereka merasa bahwa pembelajaran yang dirancang itu tidak perlu mengacu kepada alur kurikulum yaitu sistem SK dan KD, gitu. Apalagi IPK seperti itu, gitu. Jadi mohon itu dikuatkan kembali bahwa Merdeka Belajar tidak seperti itu. Apalagi di sekolah swasta itu ada yang mengambil kurikulumnya model Cambridge dan lain sebagainya. Jadi mohon dikuatkan Ibu Profesor. Terima kasih. Mohon wakakur ya. Cucu. Ya, silakan Ibu Kristina mau dijawab langsung atau bagaimana? Ibu Susi ya, Bu Susi. Iya, Bu Susi. Pak Budi mohon komennya gitu. Bu Susi. Memang Iya, jadi sangat menarik. Budi atau Tapi saya mau seperti apa? Merdekanya saya semerdeka apa? Tadi Ibu menyinggung bahwa ada sekolah swasta ya Bu ya? Betul. Yang swasta dia tidak menggunakan itu sah-sah saja. Ya, apalagi sekarang tidak ada lagi ujian nasional, bukan? Betul. Oke. Jadi tidak ada lagi penyetaraan soal dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Yang penting nanti lulusannya itu kompeten. Itu kan bisa dibuktikan dengan nanti dia bisa struggle atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Kan ke sana. Bebas, sebebas-bebas. Tapi jangan sampai tidak bikin RPP. Nggak ada perencanaan ya? Jangan sampai tidak ada RPP. Jangan jadi guru kalau tidak mau bikin RPP, Bu. Ya, jangan jadi guru kalau tidak mau bikin RPP. Itu selalu saja saya tekankan di mana-mana. Jangan Anda jadi guru kalau Anda tidak mau merencanakan pembelajaran yang akan Anda berikan besok. Kalau kemarin itu susah, sekarang oleh Menteri udah dipermudah. Aspek saja. Tinggal 2%. Aspek, dan itu harus jelas dibuat. Jadi merdeka yang jangan kebablasan. Ya, seperti tadi Pak Tolip bilang, boleh nggak merdeka nggak bikin RPP? Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Anehnya akibatnya ialah antara guru A dan guru B berbeda dalam satu sekolah ada seperti gado-gado, tidak apa-apa. Yang penting itu berterima di semua stakeholder sekolah. Ya. Tapi harus ada RPP yang disepakati bersama oleh sekolah. Sekolah sepakat untuk berbeda, silahkan, sangat bagus. Berarti menghargai HAM. Merdeka bukan? Betul. Ya. Kemudian proses perubahan, tadi saya sudah, ini Bapak siapa yang nanya ya? Proses perubahan tadi, setelah pembelajaran berlangsung, kan kita nggak mungkin kusuk-kusuk lagi ngajar di tengah ngajar gitu, aduh ini nggak sesuai ini dengan perencanaan saya mau ubah dulu perencanaan saya. Ya nggak gitu-gitu juga kali Pak. Selesaikan dulu proses pembelajaran, baru kita revisi RPP kita. Itu tadi kan perencanaan, implementasi,
dan evaluasi. Ya, jadi kalau guru tidak pernah mengevaluasi RPP-nya, itu gurunya terlalu. Lanjut. Ya, itu tadi pertanyaannya. Jadi nyambung sama pertanyaannya ini kali Bu Budi, Bu Cucu. Pertanyaannya dari Lab School tadi ya, bahwa harus di mindset-nya pengawasnya. Ya, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 8 menit sebelum kita mengakhiri. Bu Cucu, silakan. Ada dari Bu Kavi itu, bagaimana agar pengawas juga memahami bahwa format RPP bebas. Karena jika yang sudah dijelaskan sekarang sudah paham, nanti bingung lagi saat informasi pengawas berbeda, karena kami berada di madrasah. Dari Bu Kavi. Bu Kavi, iya, yang tadi ya. Bapak ya. Ya. Ya, silakan Bu Christine. Tadi lagi ngelamun saya. Mas Sugeng, mohon maaf, apa tadi? Oh ya, saya baca lagi, Bu. Ya, bagaimana agar pengawas juga memahami ya. Format RPP bebas? Ya, pengawasnya harus ditatar. Itu. Pengawasnya harus diberikan pengertian. Harus diberikan pengertian seperti apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Tugas dia itu ialah, tugas pengawas itu ialah mengakomodasi bahwa kegiatan pembelajaran ini selesai, tercapai tidak tujuan. Itu tugas pengawas. Ya, dia harus melihat itu, bahwa mau beraneka ragam RPP dalam satu sekolah, itu yang memang sekarang dianjurkan. Karena karakteristik guru itu berbeda. Belum lagi karakteristik siswa. Saya mampu di materi A, tidak mampu di materi, itu kan berbeda-beda. Saya akan memahami dengan format yang lebih seperti ini, lebih komunikatif bagi saya daripada format yang seperti ini. Format yang saya buat belum tentu itu dipahami dengan baik oleh Bu Susi atau Bu Kavi misalnya. Jadi kita buatlah sesuatu yang komunikatif bagi kita dengan mempertahankan 3 prinsip tadi. Prinsip yang terakhir itu ialah mengakomodasi kepentingan siswa. Lanjut Pak Sugeng, masih ada? Ya, ini ada sebenarnya saran saja, jadi sebaiknya kegiatan semacam ini juga melibatkan kepala sekolah, pengawas, dan pengawas, bukan hanya guru saja. Intinya itu, agar terjadi kepahaman yang sama. Ya, sebaiknya begitu. Tapi ini kan forum bebas ya, teman-teman. Saya saja, teman-teman sudah hadir di sini saja, saya sudah bersyukur bahwa kita sama-sama berbagi pengalaman, membuka sedikit wawasan kita. Nah, besok lagi ajak ada kepala sekolah sama pengawasnya. Atau bisa undang Bu Christine dengan SKPP-nya ke sekolah Bapak Ibu ya, untuk menatar sekolah-sekolah dan pengawasnya juga diundang, supaya merdeka ya. Bu Cucu, itu mikrofonnya nggak kedengeran suaranya? Suaranya nggak kedengeran, Bu Cucu. Oke. Ada suara. Sudah selesai saja ya, tidak ada lagi pertanyaan berikutnya karena kita mengingat waktu. Sudah 2 jam kita bersama. Sebelum saya tutup, setuju ini tidak lagi ada pertanyaan lagi? Bu Seni? Cukup. Ya, cukup ya. Cukup karena sudah tinggal 4 menit. Ya, baiklah Bapak Ibu, pasti masih banyak pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu, namun sengaja supaya bikin penasaran dan supaya ada pertemuan-pertemuan lain setelah pertemuan ini. Saya karena terlalu banyak materi, mungkin simpulan singkat saja, bahwa ketika Merdeka Belajar itu bukan saja untuk murid, tetapi untuk semua ekosistem sekolah, guru, dan termasuk murid. Ditujukan agar mendapat kemerdekaan atau kebebasan berinovasi, mandiri, dan kreatif. Tidak mengenal ruang dan waktu. Kemudian berorientasi juga kepada siswa, dan RPP ini komunikatif bisa digunakan oleh guru sebagai penggunanya. RPP hanyalah planning, adapun implementasinya tergantung keadaan di lapangan, tetapi minimal kita meminimalisir kekurangan-kekurangan itu. Dan perbaikannya kita bisa lakukan dengan cara refleksi untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja prinsip yang jelas
intinya adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti room ini. Semoga kita dipertemukan lagi dengan pertemuan-pertemuan yang lebih bermanfaat. Dan mudah-mudahan pertemuan ini lebih memberi manfaat dan membuka wawasan kita, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Seni yang akan menutup, sekaligus ada pengumuman bagi Bapak Ibu peserta di sini. Terima kasih Bu Seni, persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Cucu, teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah bergabung pada acara webinar ini. Sekalian pengumuman dari saya sebagai host, nantinya teman-teman kami minta untuk membuat RPP yang memang teman-teman bisa mengaplikasikannya seperti penjelasan Bu Kristina tadi. Silakan teman-teman membuatnya, kemudian mengirimkan ke alamat email yang sudah kami kasih, ya, alamat email yang sudah kami kasih. Kemudian nantinya setelah teman-teman kami kasih waktu sampai tanggal 30 Mei untuk mengirimkan contoh RPP yang sudah teman-teman buat. Seperti kata Bu Christine tadi, jangan jadi guru kalau tidak mau membuat RPP. Itu kami tantang teman-teman untuk membuat RPP. Setelah itu tolong dikirimkan kepada kami. Kami akan mereview hasil RPP yang sudah teman-teman buat. Ya, RPP itu nanti akan kami review selama 1 bulan karena di sini ada 100 orang peserta. Mudah-mudahan semuanya mengirimkan. Nanti kami akan review. Kami akan kembalikan lagi setelah direview oleh Bapak Dr. Edi Sukardi, Bapak Dr. Sugeng Pujileksono, dan Ibu Dr. Kristina. Kami hanya membantu, mudah-mudahan kita memang benar-benar menjadi guru yang merdeka untuk belajar dan mengajar. Itu dari kami sebagai panitia. Terima kasih atas peran serta teman-teman pada acara webinar. Ya. Bu, itu satu materi saja kan ya Bu? Satu materi atau satu tadi? Iya, satu materi saja Bu.